Masihkah kita bangga pada Indonesia? Sejak 1950, lebih dari 215.000 anak dipisahkan dari rumah mereka di Aceh, Papua, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Riau, dipaksa ke kamp-kamp, ditahan di ruang bawah tanah, dianiaya dan kelaparan, nama mereka terlupakan oleh sejarah, suara mereka dibungkam oleh ketakutan. Sekarang, pemerintah Indonesia berencana menempatkan 100 batalion baru, menambah ribuan tentara di zona yang sudah berlumuran darah, berarti pos pemeriksaan baru, rahasia baru, anak-anak baru ditangkap, keluarga baru terpisah atas nama keamanan dan pembangunan. Bayang-bayang kekejaman masa lalu akan berkeliling di setiap desa. Ibu-ibu akan mendengar langkah tentara menggantikan nyanyian pengantar tidur. Ayah-ayah akan takut untuk putrinya yang mungkin akan digelandang subuh-subuh. Dan anak-anak kita akan menanggung harganya. Kita harus menyebut nama mereka. Kita harus menjadi saksi sebelum satu generasi lagi lenyap dalam kegelapan. Inikah gunanya Indonesia? Inikah yang dikatakan Pancasila? Inikah yang namanya Bhinneka? Mewariskan budaya penjajah dan pembunuhan untuk membunuh bangsa sendiri. Katanya dalam Undang-Undang Dasar, tanah dan air milik negara dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Rakyat yang mana? Tanah ulayat dirampas, tanah pusaka disita. Kemana orang-orang cendekiawan dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Riau, Aceh? Di mana mata hati kalian? Dan juga para tentara, anak-anak di daerah kalian diperkosa. Kakak, sepupu, ibu, saudara, abang, adik dibunuh, disiksa, hidupnya hancur. Kalian bukan bela, malah menggunakan keahlian kalian untuk melakukan hal yang sama kepada bangsa, kaum lain. Orang Kalimantan direkrut membunuh Papua, orang Aceh direkrut membunuh Kalimantan, orang Riau direkrut membunuh Aceh, semua atas nama Pancasila dan Bhinneka. Apa kalian telah buta? Ini semua untuk orang Jawa di Jakarta. Tindakan kalian bukan membela bangsa. Kalian sadar tidak? Apakah pikiran kalian dicuci sehingga buta mata hati kalian? Kalian sembahyang, pergi ke masjid, pergi ke gereja, tapi perbuatan kalian sangat durjana. Inikah namanya pembelaan negara? Di negara lain tentara direkrut untuk menjaga kepentingan umat. Di sini, kalian direkrut untuk membunuh umat demi kepentingan Jawa Jakarta. Kebodohan apa ini? Di negara lain, tentara dilatih untuk membunuh penjajah. Di sini, kalian dilatih mendukung penjajah yang membunuh rakyat sendiri, bahkan anak-anak kalian perkosa dan bunuh. Inikah pelajaran baru kalian? Tidakkah kalian malu pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, atau pada dunia? Wahai para tentara bala dari Indonesia, jika saya mengatakan sebenarnya, jangan marah kepada saya, marahlah kepada atasan-atasan Anda. Makanan apa yang telah diberikan pada kalian? Obat apa yang telah mereka suruh kalian minum, sehingga kalian seperti iblis tanpa hati? Kalian seperti orang lupa pada ayah bunda kalian, anak dan istri kalian. Dengan hanya Pancasila dan Undang-Undang serta Bhinneka, kalian bahkan lupa pada Tuhan, lupa pada Al-Quran dan hadis. Kalian anggap Pancasila dan Undang-Undang yang diadopsi dari penjajahan Belanda lebih mulia dari Al-Quran dan hadis. Bertaubatlah, memohon ampunan. Jangan terus bodoh seperti sekelompok lembu yang diarak untuk dijadikan tameng bagi yang mengumpulkan harta. Sayangilah saudara-saudara kalian di kampung masing-masing. Orang Aceh pulanglah ke Aceh, harta Aceh setiap bulan terus dikerok dibawa ke Jawa. Dengan ilmu yang kalian ada, jaga anak Aceh jangan lagi ada anak-anak ada yang diperkosa. Orang Papua pulanglah ke Papua, tanah Papua memerlukan kalian. Janganlah mau dijadikan pembunuh anak Aceh, pemerkosa anak Kalimantan. Sedangkan anak Papua diperkosa oleh tentara yang dari Aceh, Jawa dan Riau, begitu juga Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Kalian pulanglah, lihat tanah-tanah pusaka kalian dirampas, ibu-ibu kalian disepak terjang oleh anak-anak muda. Tidakkah kalian merasa iba? Saya terkadang tidak percaya sebodoh itukah pemikiran-pemikiran komandan-komandan kita. Dengan bangga mengatakan saya dulu memimpin pasukan di Papua atau di Aceh. Yang mendengarkan kebejatan kalian terhadap anak dan perempuan yang diperkosa, mereka mengutuk komandan pendosa, umpan api neraka. Perkosa anak dan perempuan tak berdosa kok bangga. Petik 2. Para komandan pulanglah lindungilah orang lemah di tanah Endatu kalain jangan terus bangga jadi pemerkosa dan pembunuh. Kalian diajarkan berperang bukan melawan musuh, tapi membunuh bangsa sendiri. Apakah kalian sadar, wahai para komandan? Pulanglah. Bela orang-orangmu jangan kamu terus jadi budak Jawa, Indonesia.